Motonya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. De sana mana abo kini Oscar menemani dun sana kasadonyo di podcast kesayangan kita, podcast sampai mautanya orang awak di siko tampeknya dun sana. Dan dun sana kita di podcast sampai mautako sudah menghadirkan seorang bintang tamu yang sedang menggeluti jenjang S2 dan itu pun inyo sudah melakukan banyak prestasi semenjak menjadi seorang mahasiswa baik itu S1 maupun S2. Kita perkenalkan langsung ikonya dulu sana Mita Handayani, seorang mahasiswa berprestasi. Oi, halo Mita. Halo Bang Oscar, halo teman-teman dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Di sana. Jadi Mita Handayani kok mahasiswa berprestasi itu di jenjang S1 YOLO, Mita. S1 YOLO, di S2 YOLO gitu. Salah satunya apa tuh Mita? Oke, makasih Bang Oscar. Selamat siang. Ini kita harus ngomong pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Minang? Minang ya. Aku tak kaji udah. Kok bahasa Indonesia katanya. Oke. Sebenarnya kalau di kecean berprestasi, enggak lo berprestasi Bang gitu. Mungkin banyak kawan-kawan di luar sinan yang punya prestasi yang mungkin lebih daripada Mita gitu. Cuma mungkin Mita di Siko akan membagikan pengalaman barangkali yang mungkin alun pernah didapean atau alun pernah dijalani oleh kawan-kawan kita yang berada di rumah atau dimanapun gitu. Atau yang Nio pengen kan? Yang Nio pengen. Mungkin dari pengalaman yang Mita ceritain bisa jadi referensi atau bisa jadi apa ya namanya? Motivasi untuk kawan-kawan di rumah sadonyo gitu. Kalau untuk S1 dulu prestasi Mita itu pernah ikut student exchange Bang di Universitas Andalas melalui program namanya Student Mobility. Tahun 2009 balik. Nah, alhamdulillah pada tahun 2009 balik pun Mita pernah dinobatkan sebagai duta reporter Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Jurnalis gitu. Jurnalis karena di di FIB itu kami punya humas Bang. Gitu. Ada humas yang ada dua hal yang kami kerjakan, satu untuk MC dan yang lainnya itu untuk pemberitaan atau jurnalis. Gitu. Nah, student mobility itu apa maksudnya itu tadi? Student mobility itu. Oke, jadi student mobility itu salah satu program di UNAN Bang. Klasifikasi dari short course atau belajar dengan jangka masa waktu belajar yang pendek. Jadi pada masa Mita itu tahun 2019, setahu Mita itu UNAN punya setidaknya 2 program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk bisa merasakan pengalaman asik sebenarnya kuliah di luar negeri gitu. Jadi ada 2 program gitu. Yang pertama itu ada namanya credit earning, credit earning, yang kedua itu ada namanya student mobility. Student mobility. Nah, yang Mita ikuti kok student mobility. Student mobility itu adalah pembelajaran ke luar negeri selama maksimal 1 bulan. Kalau credit earning itu kan maksimal 6 bulan. Jadi kalau untuk credit earning itu awak belajar 1 semester di luar negeri, di mana beko pembelajaran yang awak lakukan di sini, mata kuliah yang awak ambil itu akan dikonversikan ke mata kuliah awak yang ada di kampus atau dikonversikan berarti. Tapi kalau konversi. Atau mata kuliah konversi lo gitu. Konversi kok maksudnya kok di SKS-nya kah atau nilainya gitu? Nilai dan SKS-nya. Jadi misalnya selama itu untuk bukan program Mita ya Bang, tapi yang credit earning yang 6 bulan yang 1 semester. Misalnya Mita terpilih untuk credit earning ke Malaysia, University Kebangsaan Malaysia. Jadi misalnya ada beberapa mata kuliah yang diambil di sini, anggaplah mengambil mata kuliah katakanlah forensik linguistik seperti itu ya Bang ya. Jadi karena awak berdua punya mata kuliah yang sama, di FIB ada mata kuliah forensik linguistik, di UKM pun ada mata kuliah forensik linguistik. Jadi selama awak belajar di situ 1 semester, nilai yang awak dapatkan dari dosen di sinan akan masuk beko kan nilai awak di semester itu. Semester baru awak ibaratnya taling gitu langsung ke nilai-nilai awak di UNAN kan. Betul. Gitu. Tapi itu perlu digarisbawahi itu credit earning ya Bang. Sementara program yang Mita ikuti itu namanya student mobility. Yang hanya 1 bulan. Artinya kami di sini tuh memang belajar hanya 1 bulan. Kegiatan kami itu waktu itu ada mengikuti mata kuliah dari salah seorang lulusan UNAN juga yang kini telah menjadi dosen di Universitas Leiden. Beliau namanya adalah Dr. Suryadi. Dr. Suryadi. Jadi kami aktif masuk ke kelas beliau, kelas bahasa Indonesia. Dan di situ pun kami menjadi tutor juga lah Bang, ikut belajar dengan mahasiswa di Belanda gitu, dan mengajarkan pula dan
katakanlah kami jadi native sebagai rekan untuk berbicara mereka gitu, Bang. Okay. Kemudian kami ikut kegiatan-kegiatan seminar di Belanda juga, di KIT LV KIT LV waktu itu di sini, di gedung KIT LV. Berarti sebulan tuh berarti di padean mana berarti itu jadwal tenang. Betul. Daripada yang 6 bulan tadi kan. Abah kok ambil credit earning malah ambil student mobility Mita dulu? Ya, itu pertanyaan yang banyak. Orang kira, kok sebulan tuh singkit mana rasa di negara orang kan orang ambil besok kan biar agak lama sakit kan bila terasa lo baru makanan Belanda aku rasa kan gitu. Abah ambil yang credit earning saya? Sebenarnya banyak yang bertanya kayak gitu loh, Bang. Kayak tangguang mana gitu kan, sebulan saja di Belanda. Tapi pada saat itu Mita kan lah di semester 7 waktu Pai Kasinan. Jadi memanglah semester akhir mata kuliah lah Abi pasti akan memikirkan untuk next step untuk masuk ke penyelesaian skripsi. Iya, betul. Jadi kalau seandainya 6 bulan di Sinan, rasanya akan terlalu memakan waktu yang lama gitu ya Bang. Makanya kita memutuskan untuk ambil waktu itu program student mobility saja gitu. Oh gitu. Jadi yang ibaratnya ndak lo mengaduh perkuliahan awak di Kota Padang jatuhnya kan. Dia bisa lo fokus waktu skripsi jadinya. Betul. Tapi pernah gak sih? Tapi kan gitu, aduh hasrat gitu kan, ambil saya nak credit earning kok gitu daripada ambil yang student mobility itu gitu, terlepas lah itu aduh yang skripsi atau indak tuh gitu ada nggak sih ibaratnya hasrat nih mau ambil yang credit earning tuh? Sabananya aduh lah Bang. makin lama di luar negeri makin banyak pengalaman yang akan bisa dapat pulang gitu kan. Cuman karena faktor itu tadi, tapi kayaknya hasrat itu akan diganti dengan ada rencana ingin melanjutkan pada akhirnya setelah pulang dari Belanda tuh, setelah bayangkan Bang, Pai ke Belanda tuh adalah pengalaman pertama Mita naik pesawat. Serius? Jadi ke Belanda tuh pertama kali naik pesawat? Pertama kali. Jadi perjalanan ke Belanda itu kami ndak one flight Bang, jadi harus transit gitu kan. Dari Bandara Internasional Minangkabau kita transit di Malaysia, dari Malaysia kita ke Dubai, dari Dubai baru ke airport Schiphol Airport ke Belanda. Jadi ada beberapa imigrasi bandara yang harus kami lewati. Jadi naik pesawat pertama kali itu yang ke Malaysia, Dubai sampai ke Belanda itu adalah pengalaman pertama naik pesawat. Itu berapa jam tuh perjalanan tuh dari pesawat? Kurang lebih kalau kita tidak salah 32 jam. 32 jam sehari lebih. 32 jam. Kami waktu itu berangkat tanggal 30 Agustus. 30 Agustus tibonya tanggal 30 Agustus kalau enggak salah itu pulang tuh 2 September kalau enggak salah. Pokoknya kurang lebih habis waktu tuh 2 hari. 2 hari di udara tuh. Sehabis turun pertama kali menginjakan kaki di Belanda tuh apa yang kita lakukan? Kayak tukang urut kah atau apa gitu? Jangan itu sakit punggung tuh duduk di atas pesawat tuh 32 jam tuh. Sebenarnya ada drama yang terjadi. Aku drama ndak selancar yang dilihat gitu. Ndak selancar yang kalau di bukuku diceritakan sadolahnya Bang gitu. Buku apa? Iku bukuku ceritanya selama 1 bulan di Sinan. Selama 1 bulan di Sinan. Jadi iku adalah salah satu hasil yang kita kerjakan selama 1 bulan di Sinan kita tuangkan dalam bentuk buku. Apa namanya iku Memories of Netherlands, My Travel Stories. Mita Handayani. Iko buku buatan Mita. Mita. Ada dokumentasinya pula ya. Aku makanan di pesawat tuh pasti. Betul. Aku ada sana makanan pesawat tuh gitu. Mau dia makanan? Ya gitulah pokoknya. Jadi apa drama itu tuh? Iya, jadi sempat tertinggal pesawat waktu tuh di Malaysia gitu. Jadi itulah. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ambil pelajaran dari cerita Mita kok. Jadi kalau di Malaysia tuh ternyata kami baru tahu kok Bang, kami yang dari kampung pertama kali naik pesawat sebenarnya kami 5 orang waktu itu Bang. 5 orang. 1 dari sastra Inggris, 1 dari sastra Minangkabau, 1 kawan dari sastra Indonesia, 1 kawan dari ilmu sejarah dan Cie lain itu dari Fakultas Hukum UNAN. Jadi kami Balimo tuh dengan tempat yang sama di Leiden University tapi dengan program studi yang berbeda. Kalau hukum tentu hukum. Kalau komodi kami di Asian Studies kajian Asia. Jadi Iko yang kali mau student earning kah atau yang credit earning kah atau student mobility? Student mobility. Student mobility. Satu program. Jadi ketika di Malaysia tuh kawan-kawan, ternyata di Malaysia itu ada 2
bandara yang harus kawan-kawan ingat. Iya. Nggak sama dengan di Padang. Nah kami yang dari kampung ngironya hanya ada satu bandara bang. Iya. Jadi di Malaysia itu ada 2 bandara. Ada namanya Bandara International Airport 1 dan International Airport 2. Jadi ketika awak misalnya transit saja di Malaysia, artinya kan awak harus melewati penerbangan selanjutnya ke negara tujuan. Yang harus awak tuju itu adalah International Airport 1 atau International Airport 1. Itu biasanya harus. Biasanya ya bang kalau orang umum tahu tuh enggak masalah. Kalau dek kami salah airport modern pago. Jadi karena kami transit pertama kali Malaysia itu International Airport 2. Itu dia. Sebenarnya waktunya lama bang. Rentan waktu kami itu penerbangan itu akan dilakukan jam 5 waktu itu. Jam 5 sore. Kami setelah tiba di Malaysia itu sekitar jam 1 atau 2. Artinya ada 3 jam waktu untuk kami bisa standby dulu gitu. Nah kesalahan kami waktu itu adalah kami diam saja, kami kira lah standby di situ gitu kan. Harusnya kalian jalan ke situ ada bersatu harusnya kami jalan ke sini. At least kami harus pergi ke imigrasi untuk menanyuan benarkah penerbanganku di Siko Pak atau Ci atau apa gitu kan bang. Setelah itu barulah waktu bisa bisa relax atau enjoy. Nah kami ya namanya pertama gitu kan bang tiba di Malaysia. Wah. Udah menonton pas itu kan? Wah. Lah nampaknya nasi lemak kan. Kalau nampak nasi lemak tuh iku nasi lemak di Malaysia. Jadi gitu. Masih sibuk lah karena dalam pikiran memang dari Sinan terbawa suasana Ranggo Hibalibo ira di sana. Memang dari Sinan akan terbang gitu kan. Jadi standby di Sinan lah teng-teng lah 4.30 waktu itu jalan lah kan santai gitu. Baik kayak imigrasinya gitu kan bang. Wah bukan, tak di sini. Kau harus kena pergi ke KLA Airport 1. Oh my god, is it far from here? Harus naik train dulu, and then baru bisa sampai ke sana. Wah, itu tuh kayak langsung berapa jauh. Itu yang tadi nasi lama tuh lama rasanya, enggak lama lah gitu. Enggak lama lah bang, lama beda rasanya. Oke, jadi ketika udah di situ kan harus turun gitu kan bang dan menghabiskan waktu karena di sini tuh crowded, sangat ramai. Ramai crowded sekali. Jadi lewat dan segala macam tiba kami di KLA 1 Airport 1 tuh ternyata tutui kami pai ka itunya pai ka tampe pramugarinya sorry keceknya kan alah tabang tuh tunggu lah itu kan alah tabang kok berarti ibaratnya di sana berpikir kan indah jadi barang nampak orang doh tapi tahan dulu di sana iko ada lanjutan sama aku tapi gak celak visual aku di sana ya ada visual menarik aku jadi di sana. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mita Handayani. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, tepatnya jurusan Sastra Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk mewakili jurusan saya untuk mengikuti program Student Mobility pada tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mita Handayani. I am English Department student at Andalas University, Padang, Indonesia. Alhamdulillah, I was selected by my department to participate in Student Mobility Program 2019 at Leiden University, Leiden, Netherlands. Tanya orang awak di Siko tampeknya. Artinya tadi di sana. Tadi ada Mita tadi bersama rombongan. Tadi ada ke Malaysia nak. Soalnya ada wajah yang familiar nampak dewak deh.
Rizky Junando sendiri nampak kan itu ya, karena saya lihat di story Nando itu kan ini kan ada PAIK Malaysia kalau saya itu sudah ada ya jadi host lah gitu kan, jadi host dalam acara Inyo lah gitu kan. Tapi nggak sadar kalau ada minta di situ gitu. Ada minta di situ gitu kan. Aduh gitu bang. Jadi mangain si Nando tuh di situ tuh. Jadi ceritanya kami waktu itu keliling kampus bang, kayak melihat beberapa daerah misalnya seperti ke ke perpustakaan, kemudian ternyata di UKM tuh ada lo sampai podcast kok bang gitu. Jadi mereka memang menyediakan lo ruangan podcast. Jadi karena kami mengecek waktu itu kami humas, kemudian Sinando ternyata penyiar lo di TVRI gitu kan bang. Jadi pada waktu itu dosen yang magiah kami lo waktu itu yang memang bertanggung jawab untuk kami di Sinan, namanya Dr. Azlan. Itu mempersilahkan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk try sikit, macam mana nak, bagaimana menggunakan peralatan di Malaysia lah, gitu. Apakah sama atau tidak, atau sensasinya seperti apa, gitu. Ngiluh tuh mah, ngiluh tuh mah di TVRI jadi presenter, di Malaysia jadi presenter pulau, ngiluh tuh bagaimana itu mah. Berarti itu merupakan satu momen lah nak di program di salah satu itu TV atau podcast ya berarti itu kan? Podcast dan kita kurang paham ya bang, apakah itu televisi juga atau indah. Tapi yang jelas waktu itu Dr. Azlan mengeceannya tuh memang untuk ruangan mungkin untuk bebek video kampus karena ada green screennya pula kan bang. Memang untuk tempat ruangan pengambilan gambar kayaknya gitu. Oke. Tadi kan ada tergantung Dina. Iku kan ala ibaratnya kan ada mau tadi tua. Ala sampai di bandara satu kan, ditinggalkan di pesawat. Akhirnya bah. Ya akhirnya berpikir loh gitu kan mau. Bagaikan disambar petir di siang bolong gitu kan. Yang sabananya tuh yang tak pikir itu adalah malunya karena orang kampung. Ya Allah, bisa ditinggalkan. Karena orang kampung tahu awak lah KPK Belanda mah. Tiba-tiba beku keluasnya di koran atau di pemberitaan. Ternyata 5 mahasiswa UNAN dipulangkan. Wah, malu sekali karena tertinggal pesawat di Malaysia. 5 mahasiswa kena deportasi di imigrasi Malaysia. Kan memalukan. Kan iya, betul. Akhirnya kami putar akal lah gitu. Sempat kontak lah kami ke International Office UNAN. Kemudian kami sempat kontak juga ke Ermitur ya yang di Mungko PA. Karena kami pakai jasa layanan itu aku tuh bang untuk pembelian tiket pesawatnya gitu. Kami sempat kontak beliau, terus kami sempat kontak call center untuk Emirates. Karena pada saat itu kami penerbangan dari Malaysia ke Dubai-nya itu kan Dubai ke Schiphol Airport itu pakai Emirates. Tapi kelas ekonomi. Kelas bisnis atau kelas. Ya mana tahu first class kan dibayar gitu ya. Jadi pada saat itu kami pergi ke konter, kami telepon call center lah gitu kan bang, ada bayuran lah aku tuh untuk membeli satu kartu Malaysia tuh. Nah itu drama lu tuh bang gitu. Banyak itu drama. Kalau call center internasional tentu bahasa Inggrisnya kok around the world gitu. Nggak bisa apakah awak akan dapat British accentnya atau American accentnya ataukah ini India kan? Nah pada saat pertama kami menelpon tuh bang, isi pulsa pertama nelpon itu dapatnya tuh yang memang aksen itu aksen Amerika. Bisa lah gitu. Kan gitu. Tapi kehabisan pulsa, alun lagi sampai permasalahan kami gitu, ternyata habis pulsa gitu kan bang. Nah ternyata lanjut kami telepon ulang, isi pulsa yang baru lanjut ulang. Malangnya dapetnya yang aksennya India. So miss, madam, what is your problem? Itulah kecil itu agak kesulitan nih kami kan bang. Jadi pada saat itu Inyo tuh kayaknya meminta di tiket pesawat tuh ada namanya date of book kalau nggak salah ya, tanggal pemesanan. Tapi date of booknya ikut terdengar seperti date of burn. Kecek kami ikut tanggal lain. Kalau kami speaker lo kok malah kami sabuian. Kami sabuian lah tanggal lahir kami 28 Januari 1998. 28 Januari 1998 gitu. Berang ya bang, how comes? Gimana lu bisa Pais 98 kini tahun 2009 balik gitu kan bang. Ya Allah. I'm so sorry sir, what did you say? Could you please repeat again? Langsung kayak makin lama bang Ica namanya call center internasional tuh habis pulsa kan ya bang ya. Akhirnya tidak selesai persoalanku gitu. Akhirnya adolah tolong tangan Tuhan, akhirnya kami balik lagi ke konter tuh. Menemui pramugari gitu, Ci, tolonglah kami. Tak tahu kami lagi nak apa. Kami sebatang kara di sini, Ci. Ada di sini, tak tersesat negeri orang. Kan seperti itu kan. Tapi tetap
kami tetap koordinasi dengan International Office UNAN pada waktu itu ya Bang. Memang International Office UNAN banyak membantu kami pada saat itu. Memang baik dari segi support, dari segi psikologi kami dibantu lah, ditenangkan lah begitu ya Bang ya. Jadi pada saat itu ya memang akhirnya kami pergilah ke ke konter itu Balia, basobok sama pramugarinya. Alhamdulillah pramugarinya nyoman nolong. Tapi dengan catatan kami harus membayar punishment ibarat ringgit sebesar kurang lebih 1.500 sampai 1.600 ringgit. Kalau dikonversikan ke rupiah kurang lebih 6 juta. 6 juta per kepala. Gokil. Itulah yang terjadi. Terkejut enggak tuh kalian tuh? akhirnya uang belanja yang dikasih kampus memang harus direlakan sebagai rupiah pada saat itu gitu. Deh kalian lah. Iku kan pasti kan ibaratnya banyak tanya nak kok bisa apa segala macam gitu kan. Ya bagi cek orang kan awak kan pertama kali naik pesawat ya cek minta tadi nak pertama kali naik pesawat pertama kali kalau negara itu pada saat pulang atau pas berangkat itu pulang ke Indonesia berarti berangkat ke luar dong. Berangkat berarti ke Belanda berarti akan pergi kan akan pergi berarti ya. Pergi. Oke. Nah itu kan ibaratnya memakan banyak waktu juga berarti. Nah, barang mulu Mita mengurusi tuh kawan-kawan tuh mengurusi hal-hal kehatikan itu barang mulu tuh habis waktu tuh. Habis waktu tuh kami harusnya terbangin pukul 5 sore kan? Semalaman dapat kepastian tuh kalau nggak salah kami baru di jam 1 malam, 1 dini hari. 1 dini hari, setelah itu baru kami tanang. Setelah tanang itu akhirnya kami memutuskan untuk lalu di muka konter tuh. Supaya artinya tidak terjadi lagi gitu kesalahan-kesalahan serupa ketinggalan pesawat atau tidak mendengar beko atau baa gitu kan Bang. Jadi artinya menghindarilah ketinggalan pesawat kau balik. Bahkan sampai gini Bang, ketika minta pai keluar gitu kan, misalnya pai Malaysia atau apa gitu, trauma tuh tetap tetap terbawa PTSD gitu. Orang gue tetap terbawa sampai akhirnya sampai akhirnya itu ya. Itu pelajaran berharga mana sih? Ya maksudnya bagi kawan-kawan yang mungkin ke Malaysia atau misalnya kalau ke Malaysia saja enggak ada masalah ya Bang. Memang domestiknya kan di KLIA 2 kan ya. Kalau seandainya kawan-kawan mungkin transit saja di Malaysia ingin ke Belanda mungkin atau ke negara lain yang transitnya di Malaysia, hati-hati gitu. Dan pastian mana lebih teliti baca tiket pesawatnya, informasi di tiket pesawat itu memang hati-hati banget terutama untuk airportnya ya Bang. Kau enggak tahu batanyo. Iya, aku nak tahu batanyo. Tapi di tiket tuh ada tertulis airport kan biasanya kan ada tuh. Pada saat itu enggak ada tertulis loh Bang. Kalau kini kan ada KLIA 1, KLIA 2. Pada saat itu tidak ada di tahun 2019 itu memang enggak ada di Sabuian 1 atau 2. Mungkin dianggapnya ya lah ngarati gitu kan. Kalau transit di risiko gitu, kalau domestik di risiko gitu. Oh, gitu. Oke, pada saat itu sampailah ke Belanda dengan aman dan selamat di Belanda. Nah, sesampai di Belanda tuh tadi kan ada dulu terjawab kan apa yang dilakukan sampai di Belanda tuh. Kalau sampai di Belanda, kami kan ke perkuliahan kan di Leiden ya Bang, di Leiden University kan, Leiden di kota Leiden gitu. Tapi kami tidak tinggal di Leiden, kami tinggalnya di Wassenaar. Di kota Wassenaar. Itu berapa jarak dari Leiden ke Wassenaar? Dari Wassenaar ke Leiden. Kalau kami kan goes sepeda. Iya, karena kalau goes sepeda. Kalau kami yang orang Indonesia yang badannya sekecil kami gitu ya Bang, dengan kemampuan mengayuh sepeda yang seperti kami. Hei Dek, olahraga makanya. Nggak bisa menyalahkan negara orang dong. Olahraga makanya. Kalau kamu tahu kamu olahraga gitu. Iya, kalau Belanda kan memang tungkainya panjang-panjang. Tidak sungkai dah apa dong. Ya, kalau misalnya dengan kekuatan kami pada saat itu kurang lebih 1 jam dari Wassenaar ke Leiden. Jauh aja berarti ya? Jauh. Tapi jalannya mungkin enggak sama kayak awak Bang, enggak kayak Padang gitu. Memang asri, sejuk, jalan. Iya, emang seru kan. Gitu. Kadang yang sejam itu enggak terasa kan. Betul. Gitu. Oh, berarti di situ disuruh menggunakan moda transportasinya itu pakai sepeda. Pakai sepeda, tapi kalau seandainya kami agak male gitu kan Bang, berusaha untuk agak manja sedikit gitu ya. Kami pakai bus lah di sini. Pakai Gitu, bus. pakai bus. Pakai shuttle aja di situ ya. Bus. Kami pakai bus dari Wassenaar ke Leiden. Nah, pada saat itu berarti kurs uangnya yang dipakai kan bukan rupiah ataupun apa lagi ya. Berarti di Agejo PT-nya itu tuh konversi kurs pada saat di sana. Jadi kami kan diagiah PT ya dari kampus. Karena pembiayaan itu kan sadolahnya memang ditanggung kampus. Tiket pesawat,
uang saku. Itu dia di kampus kan. Jadi pada saat itu di tahun 2019 kami pakai mata uangnya euro. Euro pakai euro kan karena di Belanda. 1 rupiah itu waktu itu dihargai 16.000. Ya betul. 16.000 rupiah. 18-17 kalau nggak salah. 18-17 lah ya. Di 2019 itu sebesar 16.000 rupiah. Ya, jadi ketika kami bertransaksi di belanja atau membeli sesuatu atau apa gitu kan, kami pakai euro bang. Euro. Itu konversinya pakai ke money changer-nya kah atau memang atas radio piti euro tuh dipaci? Kalau kami waktu itu tukarnya di money changer waktu itu. Oh, money changer memang di Siko. Oh di Siko berarti. Oh berarti sadonya baik itu piti apa segala macam di Siko berarti disiapkan. Di Siko disiapkan saudara. Jadi sebelum keberangkatan tuh memang ditukarkan ke money changer. Banyak lah kawan-kawan bisa tahu lah di Padang ada beberapa money changer atau kalau misalnya nyetu ke Kabang langsung kan bisa puluh gitu kan. Di Pasar Raya ada money changer ya bang ya? Iya, Pasar Raya ada money changer, kemudian di Dake Hotel Bumi Minang itu ada money changer, kemudian ya kalau nio misalnya tukanyo di bank bisa lo gitu. Bisa lo gitu. Nah tapi Pak, oh kan lah sampai Belanda gini kan, sampai gitu. Nomor sana udara Belanda tuh, air Belanda sudah kita rasakan kan. Lawak rasanya sedona. Baah rasonyo. Culture shock di Belanda tuh ada nggak sih rasa-rasa yang berbeda gitu sama Indonesia? Yang pertama tadi sepeda tuh ada jaleh. Sudah tuh boleh. Ya culture ya, memang mindset, culture, cara orang tuh dengan apa pasti banyak lah perbedaannya. Yang satu Asia, yang satu Eropa gitu. Dua benua yang berbeda dengan budaya yang berbeda. Ketika sampai di situ tuh ya memang tercengang gitu, pasti kaget gitu kan. Oh ya Allah, memangkah ternyata sampai memijakkan kaki di benua biru di negara Van Orange gitu. Kayak iko impian dari dulu kayak gitu kan bang. Ya memang kayak takjub lah gitu dan sampai akhirnya melakukan beberapa komparasi lah. Maksudnya tuh melihat apa sih ternyata perbedaan orangku dengan orang awak. Gitu. Orang-orangku bisa meliko gitu kan. Dan cultural shock pertama kali itu sebenarnya di makanan bang. Di makanan. Kemudian di suara azan. Di suara azan. Karena kalau di Tampe Awak sholat 5 waktu kan itu kan memang setiap sholat memang ada azannya gitu kan, memang azan gitu. Tapi di Belanda itu tidak. Waktu pengalaman kami gitu bang, tidak ada pengeras suara untuk namanya sholat kudu bang. Jadi agak takut jam marah kok gitu. Alawat tiba waktu sembahyang atau kayak gitulah sih bang. Akhirnya awak bisa mendengar sholat tuh ya mendengar azan tuh ya memang ketika lah tiba di masjid di Sinan gitu bang. Tiba di masjid di Sinan memang awak akan mendengar azan gitu. Tapi ndak kado guys yang panggilan sholat tuh dalam bentuk azan di Sinan. Alat pengeras suara gitu. Ndak ada lah sih gitu. Cuma itu satu, yang kedua cultural shock kedua itu ya soal makanan tadi. Soal makanan karena beras di sana kan mahal gitu kan bang. Iya, mahal. Kayak awak gitu. Situ sawak itu roti biasanya. Iya, rotinya murah banget dan lama-lama biasanya. Betul. Gandum kan karena dari gandum betul. Jadi agak susah lah paru yang biasa makan lontong pagi. Agak indah diri Mita yang tak kaji, paru yang tak kaji. Paru yang tak kaji kita ya bang yo. Muncul agak lain rasa mengunyahnya. Betul. Mita, Iko lanjutkan dulu Mita. Iko ada break sebentar, bakal break sebentar karena ada promo-promo yang lewat yang ada di kampung yang lewat. Jadi Nusa Kasadonyo jangan kamang-kamang dulu, tetap bersama kita di podcast sampai Mota nyerang awak di Siko Tampe di sana. Mau tanya orang awak di Siko Tampenyo. Oke, dan sana balik lihat bersama kita di podcast Tampe mau tanya orang awak di Siko Tampe dan sana. Dan sana podcast Sampai Mauta kau bisa dan sana tonton di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat, itu di Instagram, YouTube, ada pula di Facebook dan ada pula di TikTok yang kita sedang live kini dan sana di @TVRI Sumbar. Sudah itu Dunsana bisa menontonnya melalui TVRI Klik yang tinggal Dunsana download melalui melalui App Store dan Play Store di handphone Dunsana Kasadonyo. Kita kembali lagi bersama Mita Handayani, seorang mahasiswi berprestasi. Nah, mengicat berprestasinya kok berprestasinya kok apakah Mita hanya sebatas di jenjang S1, S2 atau di sebelum nanya kayak S1, S2 sudah berprestasi juga gitu? Sudah aktif juga gitu? Maksudnya di SMA? Di SMA lah. SMP gitu ya? Iya. Ya kalau misalnya di SMA dulu aktif juga bang, karena Mita dulu sekretaris OSIS di sekolah. Mita kebetulan sekolah di SMA Negeri 2 Solo Selatan. Oh, Solo Selatan. Di Sangir, Bidar Sangir. Alam. Iya, Bidar Alam. Jadi pada saat itu Mita aktif sebagai sekretaris OSIS dan aktif juga menjadi delegasi pada saat itu untuk kegiatan-kegiatan OSIS. Oh, delegasi OSIS. Kegiatan OSIS misalnya kayak
pergi mengikuti mungkin sosialisasi atau misalnya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Korem 032 Wirapraja pada saat itu di Solo gitu ya Bang. Mita mewakili sekolah pada saat itu untuk asinan, dan kebetulan pada saat sekolah itu Mita alhamdulillahnya gitu ya Bang selalu juara 1, juara umum gitu ya Bang ya, alhamdulillahnya dia kesempatan di Allah gitu. Dan kemudian juga pernah sempat waktu itu juara 2. Pernah sempat juara 2, turun dari juara 1 ke juara 2, menangi pulang. Oh lama gitu. Awak saya mungkin kalau orang lain mencela nak, aku tangin dah kak koyo. Ya terus ya merengke gitu. Iya. Oh, okay. Ya karena apalagi yang bisa dibanggakan ketika misalnya ayah orang tua bukan orang kaya, awak tidak punya privilege, ayah ibu awak bukan pejabat atau apa gitu. Apalagi yang bisa awak banggakan gitu. Prestasi dan pendidikan kan. Jadi maksudnya kalau tidak akan juara 1 sekolah, tidak usah sekolah gitu. Karena nanti akan berkorelasi ke beasiswa kan. Betul. Nah, pengaruhnya di kehidupan kedepannya nanti kan. Oke. Kalau tapi awak penasaran nak, apa sih yang melatar belakangi Mita tuh gitu untuk menjadi seorang harus berprestasi gitu, terlepas itu karena kondisi orang tua kah, kondisi keluarga muda-mudi kah? Ataukah itu memang keinginan dari seorang Mita kah? Atau memang itu passion Mita atau menjadi seorang mahasiswa berprestasi kah? Kalau mahasiswa berprestasi sebenarnya itu gelar dia orang saya ya Bang. Mita merasa mah ya biasa aja, sama aja dengan teman-teman yang lain. Sombong. Tapi mungkin Mita diberi kesempatan yang berbeda mungkin dari kawan-kawan yang lain. Gitu. Mita percaya banyak kawan-kawan di Sinan di luar Sinan yang punya pengalaman yang mungkin jauh daripada Mita gitu. Makanya di awal tadi Mita katakan ke Abang bahwasanya memang mungkin Mita akan banyak berbagi pengalaman saja gitu. Kalau misalnya mahasiswa berprestasi itu kan gelar kan, yang jadi orang ke Mita gitu mungkin gitu ya Bang. Tapi dari Mita pribadi ya Mita hanya menjalani. Kalau dikatakan sebagai mahasiswa berprestasi itu kanlah bonus jatuhnya dari apa yang Mita lakukan gitu. Yo sejauh kok Mita tipikal orang yang sangat amat menghargai pendidikan. Karena yo Mita kecaan kabang tadi kan, misalnya memang keadaan orang tua seperti itu yang memotivasi Mita untuk gitu. Dan dari bahan-bahan bacaan yo sebenarnya Bang gitu. Kayak yo kalau sejarah wak calia gitu kan, ya Jepang ketika diserang oleh Amerika dan sekutunya gitu kan, yang ditanyakan pada saat itu apa? Guru dan rumah sakit kan. Betul. Artinya pendidikan dan kesehatan kan yang memang harus diperjuangkan mana gitu. Kita yakin dan percaya gitu. Maksudnya siapapun awak gitu, apapun latar belakang keluarga awak, mau awak orang kaya, orang miskin, keluarga awak pejabat atau tidak gitu. Yang namanya pendidikan itu milik semua orang. Betul sekali. Gokil. Jadi Mita kok ibaratnya tidak pula secara tidak langsung tidak pengen pula dipanggil mahasiswi berprestasi berarti itu mana? Berarti mahasiswi aktif sih berarti sama. Boleh, mahasiswa aktif boleh. Kalau berprestasi itu mungkin lah ikut olimpiade ikut lah apa segala macam gitu bahasa Mita. Nah, kalau untuk kok bisa Mita itu berangkit ke Belanda tuh apakah itu dipilih kampus atau memang Mita yang menyodorkan nilai-nilai Mita atau Jadi pada saat itu memang ada program kok memang di informasi kok diberikan oleh kampus ke masing-masing fakultas ya Bang. Beko fakultas itu yang akan menyebarkan informasi kok ke prodi. Prodi kok yang akhirnya menyebarkan informasi kok balik ke mahasiswa. Ada yang lewat WhatsApp group biasanya tuh Bang. WhatsApp group disebarkan ke mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa yang berminat atau tertarik boleh mendaftar tentu dengan beberapa persyaratan. Nah, pada waktu itu ada 2 tahap yang harus saya ikuti untuk kegiatan program Student Mobility Co. Yang pertama itu ada yang namanya seleksi berkas, seperti biasa administrasi gitu ya, kelengkapan administrasi. Yang kedua itu seleksi wawancara. Gitu. Nah, pada saat wawancara apa yang membuat Mita bisa lolos tuh? Nah, pasti itu wawancara dong, berarti titik tolak ukur lulus apa tidak ya kan? Kalau administrasi masa dorong mungkin lengkap juga pasti itu mah. Kan di momen wawancara kok Mita bisa terpilih. Sebenarnya pertanyaanku kalau tepatnya lebih tepat ditanyakan ke penyeleksi ya, karena itu kan penilaian dari mereka. Rasa-rasa Mita salah gitu. Itu rasa-rasa ya. Rasa-rasa salah gitu. Kalau rasa-rasa Mita mungkin lebih menjanjikan kali ya. Apa Mita sabui? Ya karena pada saat itu kan ditanya gitu kan. Pada saat wawancara tuh memang ditanya bagaimana kamu akan survive di sana. Bagaimana dengan ceritanya kamu baru pertama kali keluar negeri, bagaimana kamu akan survive ketika kamu ingin keluar negeri, tentu akan ada cultural shock, perbedaan makanan, budaya dan segala macam. Bagaimana kamu akan bertahan dengan kondisi yang seperti itu? Kamu menjajokkan tidak gitu kan? Menjajokkan tidak gitu kan ya. Menjajokkan tidak gitu ya.
Ya boleh lah. ya berusaha untuk meyakinkan si pewawancara gitu, kebetulan dosen, reviewernya pada saat itu ya memang ada beberapa strategi yang akan kita lakukan di sana gitu. Ya memang ya barangkali Bu bisa nanti bawa rendang kita dari sini kalau gitu. Kita kan ada ABC juga kan Bu. Rasanya itu nggak jadi persoalan lah Bu. Gitu. Perut-perut seperti kami ini masih bisa lah menahan, apalagi ini mahasiswa. Betul. Biasa menahan lapar begitu lah kan. Mungkin dan feeling Mita yang kuat itu, kenapa Mita dipilih pada saat itu menjadi delegasi? Pertama mungkin karena track record sebelumnya ya Bang. Aktif tidak hanya di kampus, kemudian juga nilai, karena kan waktu itu seleksinya juga dari IPK. Pada saat itu IPK untuk nilai akademik waktu itu Mita kebetulan 3,92. IPK. Wih, kumlot ya. Ya begitulah ya nilainya, tapi nggak kumlot juga karena lewat. Terus IPK 3,92. Kemudian pada saat itu Mita aktif juga di organisasi, karena waktu itu kan Mita aktif di ETSA ya Bang. Kalau sekarang ESA namanya, English Department Student Association. Jadi kayak organisasi untuk mahasiswa sastra Inggris. Kemudian Mita juga aktif waktu di Humas sebagai jurnalis dan juga MC untuk wisuda di fakultas pada saat itu gitu. Kemudian Mita juga aktif di luar, di organisasi luar. Pada saat itu Mita aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam gitu Bang. Jadi mungkin barangkali itu pertimbangan yang akhirnya membuat juri itu akhirnya memilih Mita gitu, tidak hanya akademik tetapi juga persoalan kegiatan-kegiatan di luar gitu. Dan barangkali juga karena ini ya Bang, komitmen kali ya. Karena pada saat itu Mita juga udah berjanji gitu kan Bang, sama dosen-dosen gitu ya. Bahwasanya setelah pulang Mita berjanji Mita akan membagikan semua ilmu yang Mita dapatkan selama di Belanda kepada teman-teman Mita. Dan pada saat itu Mita juga menjanjikan bahwasanya Mita akan membuatkan itu dalam bentuk tulisan. Artinya apa? Ini kan ya. Dalam bentuk tulisan ini. Itu sebenarnya janji kepada reviewer. Mita berharap ya mungkin hanya Mita yang pergi. Tetapi pengalaman ini, perasaan ini, motivasi-motivasi ini tuh bisa didapetin oleh kawan-kawan yang tidak payah gitu Bang. Nah, itu sih Bang. Jadi orang-orang pun bisa termotivasi juga kan dari tulisan Mita jadinya. Oh gitu, ya betul, berarti dijanjikan berarti kan. Janji berarti ditepati. Karena janji adalah hutang. Betul sekali, hutang betul. Nah, berarti Mita selama sebulan di situ banyak juga culture shock dan lain segala macam. Nah, relasi pada saat di situ tuh yang Mita rasa. Relasi kok maksudnya pertemanan ya? Pertemanan sama orang Belandanya itu. Adakah yang Mita bawa sampai kamari masih kontak-kontakan atau gitu? Of course. Iya dong. Iya sekali. Karena kayak yang awak tahu dimanapun di luar negeri itu pasti ada PPI kan, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah kebetulan ketika kami kasinan, kami lah komunikasi sebelumnya Bang, lah cari tahu gitu PPI Belanda kok akan seperti apa gitu. Di samping memang karena pada saat itu yang bertanggung jawab kami di Sinan itu kan memang Dr. Suryadi tadi ya. Iya betul. Dan sebenarnya enggak terlalu perlu canggung kami karena memang sudah ada yang menjamin untuk kami kasinan gitu Bang. Ada sampai Batanyo gitu kan ya. Di samping itu kami pun telah mengontak PPI Leiden pada saat itu di Instagram. Kebetulan waktu itu kami berkomunikasi dengan Pak Harlan dan Teh Ayu. Pak Harlanko adalah beliau dosen Unpad Universitas Pajajaran, ekonomi beliau. Kebetulan sedang S3 di Belanda. S3 di Belanda. Nah kemudian kami kontak beliau gitu kan ya Bang, kami kontak beliau dan akhirnya ketika kami tiba di Sinan kami dijemput beliau di disambut sama beliau beliau yang membawa menuntun kami dari bandara, kemudian kami harus naik kereta api kan ya Bang ya ke Leiden gitu kan, dari Bandara Schiphol ke Leiden, kemudian beliaulah yang menunjukkan kami banyak hal selama kami di Belanda selain Dr. Suryadi tentunya. Berarti dibimbing sama Pak Harlan tadi ya? Pak Harlan sama Pak Suryadi tadi. Ya karena kan kalian kan cuma Balimu sih kan, tidak ada pembimbing dosen dari apa kan? Oke, Mita, kita bakal lanjutkan perbincangan kita, tapi kita akan istirahat sebentar. Jadi tetap di podcast sampai motonya orang awak di Siko Tampe di sana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Terima kasih Dun Sana masih bersama kita di podcast Sampai Motonya orang awak di Siko Tampeknya Dun Sana. Dan seperti biasa Dun Sana, podcast Sampai Mota kau bisa Dun Sana tonton di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat, itu di @TVRI Sumbar dan di TVRI Klik. Dan tinggal Dun Sana download melalui handphone Dun Sana Kasadonyo. Dan Mita,
Ini kan tadi kan membahas soal di Belanda. Tadi kan sudah panjang, sudah mungkin lah cukup Sona. Tanya lagi tuh aktivitas Mita kok sebagai seorang lulusan sastra Inggris berarti kan? Betul. Bahasa Inggris S1. Kini apa tuh aktivitas kini itu? Kebetulan Mita kini sedang lanjut studi, sedang lanjut studi magister di program studi linguistik Universitas Andalas. Oke. Karena S1 Mita itu sastra Inggris, cuman di sastra Inggris itu kan konsentrasi keilmuannya ada dua. Ada sastra, ada bahasa atau linguistik. Jadi karena supaya linear gitu kan Bang, dari S1 ke S2, makanya Mita memutuskan, kebetulan S1 Mita memang ambil linguistik dan lanjut balik di S2-nya memang konsentrasinya linguistik balik gitu. Oke. Gitu. Berarti linguistik itu penerapannya apa maksudnya itu? Ke kehidupan sehari-hari kah atau kalau bahasa Inggris mungkin di bahasa slang kah atau bah gitu? Sebenarnya kalau untuk linguistik itu kan tidak hanya bahasa Inggris saja, artinya semua bahasa. Bisa waktu itu artinya bahasa itu sebenarnya punya pola gitu Bang, punya pola yang universal, artinya ada kesamaan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain gitu, ada polanya yang bisa pelajari. Tapi kalau ditanyakan maksudnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kebetulan patang Bana, Mita baru selesai menerbitkan satu tulisan di Scientia ID namanya. Kebetulan Scientia ID ku memang punya dosen, salah satu dosen Universitas Andalas loh, Dr. Eli Delvia, yang kebetulan beliau juga dosen sastra Indonesia. Jadi di Scientia ID itu salah satu platformnya itu memang ada diberikan khusus untuk kawan-kawan yang memang suka mengkritisi, memberikan pandangan-pandangan tentang bahasa yang berkembang di masyarakat. Nah kebetulan Patang tuh Mita mengkritisi penggunaan judulnya itu adalah salah kaprah penggunaan in dan out di ruang publik. Jadi kan biasa mencarinya kalau misalnya kamu masuk ke hotel atau masuk ke rumah sakit atau misalnya masuk kamal itu ya masaji misalnya gitu ya, maksudnya gedung-gedung publik itu kalau ke jalur masuk itu ada bacanya in gitu kan, dia tanda panah masuk gitu ya. Kalau misalnya keluar tuh out, ada tanda panah keluar out gitu. Nah sebenarnya itu salah, tidak diterapkan. Harusnya adalah exit dan entrance. Atau entry gitu. Entrance biasanya. Entrance ya untuk itu. Boleh kawan-kawan cek di KBBI. Kalau cek bukan KBBI, Oxford ya. Oxford English Dictionary itu atau bisa aja pakai di Collins Dictionary. Kalau Collins Dictionary itu kan punya Amerika ya. Kalau Oxford English Dictionary itu British kamus dari UK gitu. In dan out itu bukan kata yang menunjukkan untuk jalur atau arah masuk atau keluar gitu, tapi in itu preposisi, out itu preposisi dan kata keterangan atau adverb gitu ya. Jadinya nggak bisa berdiri sendiri. Artinya misalnya menunjuk ini tuh kata depan gitu loh. Maksudnya in the office, in the market, atau misalnya I was born in June misalnya gitu. Jadinya kalau in saja apa maksudnya gitu Bang. Jadi itulah kadang masyarakat kok supaya terlihat keren karena bahasa Inggris kok dianggap sebagai bahasa Inggris mah bahasa keren international gitu kan ya, seolah ada kebanggaan menggunakan bahasa Inggris, tapi tidak masalah sebenarnya gitu. Di era seperti kini kok dengan globalisasi yang berkembang pesat mode kini kok memang harus menguasai bahasa asing. Diwajibkan kan? Memang salah satunya bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing secara serampangan dan tidak bertanggung jawab di ruang publik itu tidak patut untuk ditiru juga gitu, salah juga gitu. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan bahasa, apalagi yang bukan bahasa awak. Kadang yang inko tak pula beko artinya begitu kan. Karena perlu beda-beda pengertian lo beko. Karena perlu minta garis bawahi. Kadang-kadang Bang, orang mungkin mencarinya bahasa itu hanya tertulis saja gitu. Tapi kalau wak telusuri secara lebih mendalam gitu ya Bang, bahasa-bahasa yang ada di ruang publik itu adalah media pembelajaran kadang bagi masyarakat media gitu. Pembelajaran, media informasi di situ pula. Betul. Kan? Ternyata itu artinya jadi masyarakat bisa mencari gitu kan. Betul. Akhirnya ketika nyo menyadari itu tuh batu gitu kan apa yang wak sampaikan, akhirnya kan jadi dosa jariah jadinya kan. Ketika anda tahu ilmunya gitu. Nah, disitulah peran pemerhati bahasa dan ahli bahasa untuk keilmuannya begitu Bang. Gitu. Berarti kalau secara langsung cari-cari nak minta aku berarti senang berbagi berarti ya. Berbagi ilmu kah, berbagi pengalaman dan sebagainya. Berbagi ilmu dan pengalaman iya, tapi kalau berbagi uang untuk saya tidak cukup begitu ya. Kadang-kadang lagi berbagi. Agak mikir dua kali ya sama Nayo gitu kan. Karena yang berbagi PT itu pikir dua kali gitu. Tapi kalau berbagi ilmu, berbagi pengalaman itulah 100% yes gitu kan. Nah, yang membuat Mita tuh sana mau dikini nih mau membuat buku kan berbagi juga gitu, berbagi ilmu dan segala macam tuh apa tuh yang membuat
Mita tuh senang berbagi ilmu gitu? Ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Waduh, itu tepat sekali ternyata. Ya, itu ya. Maksudnya secara perspektif agamanya mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Mita pribadi, ya Mita memang anaknya seperti ini, Bang, gitu. Maksudnya apa yang Mita tahu gitu ya. Karena kan ilmu itu semakin dibagikannya ke orang lain, ini akan semakin melekat, dan ketika menyampaikan itu dipergunakan pula oleh orang lain, artinya nyonya tahu lo ke orang lain, artinya kan kalau misalnya tarik balik dalam perspektif agamanya kan itu akan menimbulkan atau akan memberikan pahala jariah pula untuk awak gitu kan, Bang. Jadi bagi Mita, kalau misalnya kita boleh mengutip kata Rocky Gerung gitu ya, seorang filsafat, ya seorang filsuf dan pemerhati politik Indonesia. Inyo mengecehan bahwasanya seorang akademisi ketika melihat sesuatu yang salah, seperti ada moral call di dalam dirinya. Tadinya ada panggilan moral. Ada panggilan moral kita. Ketika awak punya ilmu itu, awak tahu itu salah, tetapi awak diam gitu kan, Bang. Jadi apa gunanya awak sebagai seorang mahasiswa atau sebagai orang yang tercerahkan dengan ilmu pendidikan gitu. Jadi bagi Mita pribadi, tidak mudah sebenarnya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, artinya semakin besar beban yang ada di pundaknya. Inyo punya tanggung jawab untuk memberikan atau membagikan ilmunya kepada masyarakat agar kesesatan-kesesatan, misalnya penyimpangan-penyimpangan, terutama karena keilmuan Mita bahasa ya, Bang. Artinya tidak boleh lagi, maksudnya diminimalisir lah kalau misalnya tidak bisa dihentikan kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan itu. Karena kan awak sudah balik tadi kan ada tanggung jawabnya itu tadi kan. Tanggung jawab itu yang gadang gitu. Oke, Mita. Mita kan kini sedang mengikuti jenjang S2. Nah. Betul. Kira-kira setelah lulus S2 apa yang akan Mita lakukan ya setelah itu? Oke. Sebenarnya orientasinya jadi dosen ya, Bang. Oh, jadi dosen. Karena memang suku memang suku untuk menerangkan ke teman, kemudian suku menulis gitu ya, suku ngajar lah ya. Riset, suku ngajar gitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang lain. Tapi sejauh memang keinginannya tuh adalah pengabdian ya. Pengabdian dalam artian memberikan nilai-nilai atau ilmu-ilmu kepada sesama dalam bentuk mungkin dalam hal ini profesi yang cocoknya bagi Mita mungkin barangkali adalah sebagai dosen gitu. Tapi karena sudah beberapa kali ke luar negeri, ditambah lagi ya dengan adanya hashtag kabur aja dulu, gitu kan ya. Itu tadi rumah. Kabur aja dulu itu. Lo semacam merasa terpanggil. Kadang jiwa kebalik gitu ya, Bang. Untuk kayaknya enak juga ya kalau untuk bekerja di luar negeri gitu, apalagi sejauh kawan-kawan Mita senior gitu ya, kawan-kawan angkatan banyak ternyata kawan-kawanku yang bekerja ke Malaysia gitu, dan memang kalau misalnya dikonversikan ringgit ke rupiah, kalau nggak salah kini kan lah 3.500 atau 3.600 ya gitu ya, Bang ya, dalam kalau konversikan 1 ringgit ke rupiah gitu, dan itu kan cukup besar sebenarnya kalau untuk orang Indonesia gitu ya. Tapi ya let's say let's see gitu ya, Bang ya. Let's see akan seperti apa. Tapi sejauh memang masih bersikukuh masih ingin menjadi seorang dosen di Indonesia. Insyaallah di Indonesia. Amin ya. Mudah-mudahan bertahan lah ya. Amin. Oke, mungkin terakhir Mita, ada nggak sih harapan atau closing statement mungkin singkat sih untuk kawan-kawan di rumah yang masih bingung lah, masih mencari jati diri dan sebagainya, ada nggak harapan closing statement? Singkat saja. Oke, kalau bagi Mita itu ya balik lagi ke statement yang sudah Mita sampaikan sebelumnya. Salah satu cara bagi awak ketika awak memang tidak punya privilege, pokok orang tua kaya, orang tua punya kekuasaan, artinya awak berasal memang dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Salah satu senjata ampuh yang bisa kita gunakan untuk merubah kehidupan kita itu adalah memang dengan pendidikan. Artinya siapapun kawan-kawan gitu ya, bagaimanapun latar belakang dan keluarga kawan-kawan gitu ya, tetap pendidikan adalah nomor 1. Dan itulah di bukuku Mita tuliskan juga kan ya, buku ini diciptakan untuk orang-orang yang mau untuk bermimpi dan tak takut untuk mewujudkan impiannya. Dan sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin kalau teman-teman mau, dan artinya mimpi itu gratis. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya kawan-kawan dan berusaha untuk mewujudkan impian itu. Oke, terima kasih Mita atas waktunya, luar biasa warna. Nampak tercerahkan wak dia sekolah. Tahu lo orang suyo kan gitu, ketinggalan pesawat.
Nah itu harus itu tuh harus diingat mana deh kawan-kawan yo. Diingat kawan-kawan satu. Nah, terima kasih Mita atas waktu-waktunya. Makasih Bang, makasih. Seru banget lu bincang sama Mita tadi pengalamannya pada saat di Belanda maupun aktivitas dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kawan-kawan sadonyo dan sukses hari untuk Mita dan kawan-kawan. Oke, Dun Sanak sadonyo. Jangan lupa Dun Sanak tonton tadi podcast sampai Motako setiap hari Senin jadi Selasa pukul 4 balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat, media pemersatu bangsa. Abo Oscar mewakili kerabat kerajaan sadonyo pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda Dun Sanak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Dun Sanak sadonyo.